Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya Aisyah Lamita Ramadhani. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Kedokteran Umum. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sebagai seorang tenaga kesehatan di salah satu puskesmas di Kulon Progo. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, kesibukan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan selama pandemi di Puskesmas Panjatan 1 ini bagaimana, Ibu? Untuk kesibukan selama pandemi dan sebelum pandemi itu hampir sama, Ya. hanya yang menjadikan perbedaan itu situasinya saja dan kebiasaannya saja. Kebiasaan jadi berbeda. Iya. Pasien apa yang sering ditangani oleh para tenaga kesehatan di puskesmas ini? Untuk pasien yang ditangani hampir semua poliklinik ya, beberapa poliklinik maksud saya, bukan hampir semua poliklinik, beberapa poliklinik yaitu poliklinik umum, kemudian gigi, kemudian kesehatan ibu dan anak atau KIA, kemudian laboratorium, konsultasi, konseling gizi dan sebagainya. Iya. Bagaimana keadaan di puskesmas selama pandemi ini, Bu? Apakah pasiennya semakin bertambah atau justru malah semakin berkurang? Untuk awal pandemi Ya. berkurang, tapi setelah masyarakat itu mengerti, memahami, karena sudah diedukasi tentang protokol kesehatan, kemudian mereka juga sudah memahami apa itu protokol kesehatan, mereka memiliki keberanian untuk datang ke pelayanan kesehatan. Oh, iya. Ya. Protokol kesehatan seperti apa yang ditetapkan oleh Puskesmas Panjatan 1 ini, Bu? Apakah hanya sekedar memakai hand sanitizer dan masker atau para pasien harus dites terlebih dahulu atau bagaimana? Untuk protokol secara umum sama, yaitu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetapi selain daripada itu, para pasien ini menjalani atau melalui tahap screening terlebih dahulu. Jadi sebelum pasien itu masuk ke area gedung puskesmas, itu di depan sudah ada petugas untuk melakukan screening suhu, pengukuran suhu, dan wawancara. Lalu isi wawancara itu adalah yang terkait dengan COVID. Pertanyaannya ada beberapa, yaitu apakah 2 minggu terakhir ini pasien habis bepergian jauh, apakah 2 minggu terakhir pasien ada keluhan batuk, apakah 2 minggu terakhir pasien ada keluhan panas, atau 2 minggu terakhir habis mengikuti pertemuan-pertemuan. Itu nanti kalau setelah ternyata kok dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pasien lolos screening, artinya tidak melakukan hal-hal tersebut di atas, maka pasien bisa melanjutkan ke pendaftaran. Tetapi apabila pasien tidak lolos screening, artinya pasien kok pernah melakukan yang ada di pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pasien disendirikan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terkait COVID. Iya, seperti itu ya, Bu. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para tenaga kesehatan agar mengurangi risiko penularan COVID ini, Bu? Mereka umumnya kooperatif ya, jadi mereka tidak merasa keberatan, mereka juga merasa mereka juga merasa membutuhkan hal tersebut. Artinya membutuhkan itu mereka juga ingin terlindungi dari penularan gitu. Biasanya kan, Bu, ini di puskesmas itu ada penyuluhan di desa-desa mengenai kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan tersebut itu tetap dilakukan atau sementara di masa pandemi ini harus diberhentikan terlebih dahulu? Untuk kegiatan di luar gedung, ya untuk penyuluhan ke masyarakat itu ada beberapa yang dihentikan sementara, ada yang beberapa yang tetap dilaksanakan. Dan pertemuan yang dilaksanakan itu maksimal melibatkan hanya 30 orang. Lalu untuk kegiatan penyuluhan ini sasaran masyarakatnya siapa saja, Bu? Sasarannya tergantung programnya, Mbak. Kalau programnya untuk kesehatan ibu dan anak, itu sasarannya bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas dan sebagainya. Kalau sasaran kegiatannya untuk
kesehatan lingkungan ya masyarakat pada umumnya. Kalau sasarannya untuk kalau kegiatan Posbindu sasarannya remaja dan wanita usia subur dan sebagainya. Oh, ya udah, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya, sangat berguna sekali, sangat membantu tugas saya di kampus. Semoga Ibu selalu sehat selalu, Amin. selalu menjaga kesehatan. Semoga segala yang dilakukan Ibu menjadi lancar. Amin. Kegiatannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.